Hai adik-adik semuanya, apa kabar adik-adik? Semoga kabar adik-adik tetap sehat, tetap semangat, tetap sukacita. Wah adik-adik, gak terasa 70 hari lebih kita belajar dari rumah ya. Kita juga stay at home. Gak apa-apa ya adik-adik ya. Yang penting adik-adik tetap punya semangat belajar, semangat untuk berkreativitas, dan tentu saja semangat untuk berlatih. Gimana adik-adik suasana setelah lebaran? Lebaran tahun ini berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya kita bisa kumpul bareng keluarga besar, kita bisa silaturahmi atau berkunjung ke sanak saudara. Tapi tahun ini kita berlebarannya di rumah saja. Sekali lagi nggak apa-apa adik-adik. Ini kita lakukan karena kita ingin mempercepat penanggulangan COVID-19 dan pada akhirnya kita bisa kembali beraktivitas, baik itu ke sekolah, ke gereja, ke tempat ibadah, ataupun kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Nah adik-adik, langsung ke materi hari ini ya. Miss Magda mengingatkan materi pekan lalu kita belajar tentang eye contact, kontak mata. Ya, pentingnya kontak mata dalam berkomunikasi. Iya, betul sekali. Nah, kontak mata ini salah satu dari bahasa nonverbal. Sebelumnya, kita pernah belajar bahasa nonverbal dan bahasa verbal. Masih ingat kan? Kalau sudah lupa, boleh ditonton lagi videonya. Nah, kali ini Miss Magda akan membahas sedikit lebih detail mengenai bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal adalah bahasa yang tidak diucapkan atau tidak ditulis ya. Artinya kalau bahasa verbal, bahasa yang diucapkan atau dituturkan, namun juga bahasa yang ditulis. Nah, hari ini bahasa nonverbal itu kira-kira untuk menyederhanakan ada 8 poin yang disebut atau contoh dari bahasa nonverbal. Kak Magda nggak akan lama, langsung aja ya. Poin yang pertama jelas yang kemarin dibahas yaitu eye contact. Silahkan tonton video eye contact ya. Kemudian bahasa nonverbal dalam praktek sehari-hari yang kedua adalah ekspresi adik-adik. Ekspresi ceria, ekspresi marah, ekspresi sedih, ekspresi semangat, atau ekspresi lapar ya. Semoga adik-adik lebih sering ekspresinya ceria ya adik-adik ya, karena itu membuat semangat buat teman-teman yang lain. Kemudian bahasa nonverbal yang ketiga contohnya adalah bahasa tubuh. Ya, bahasa tubuh kita ini harus menunjukkan bahasa tubuh yang bersahabat adik-adik. Bahasa tubuh yang terbuka ya, terbuka artinya kita hai, sini. Contohnya begitu, bukan yang bukan ya. Bahasa tubuh atau gestur yang terbuka dan bersahabat menolong kita untuk menjadi orang yang membuat orang lain gak sungkan alias mudah bersahabat. Oke. Kemudian yang keempat ya tentang bahasa nonverbal. Contohnya apa ya yang keempat? Penampilan yang rapi. Iya adik-adik, siapa sih yang gak suka penampilan rapi? Hari ini aja Miss Magda pilih baju yang sederhana, tapi yang penting rapi. Selain rapi adik-adik, kita juga harus bersih. Penampilan yang bersih menolong atau membuat orang senang dan respect dengan penampilan kita. Selain rapi, bersih, syukur-syukur nggak bau badan atau bau ketek alias wangi adik-adik. Orang suka ya kalau badan kita atau penampilan kita juga wangi. Orang nggak merasa terganggu dengan bau badan kita yang mungkin acem, kecut, bau dan sejenisnya itu ya. Kemudian yang masuk dalam bahasa verbal berikutnya selain penampilan yang rapi wangi yaitu nada bicara. Ya, nada bicaranya seperti apa ya? Nada bicaranya adalah nada bicara yang bersahabat ya. Nada bicara yang tidak terlalu tinggi atau juga tidak terlalu rendah sehingga membuat orang tidak nyaman mendengar kita berbicara adik-adik. Jadi nada bicara adalah masuk dalam kategori bahasa nonverbal. Gak nyaman ya kalau Miss Magda ngomongnya begitu ya adik-adik. Atau ngomongnya begini, jadi adik-adik hari ini kita akan belajar nada bicara.
terus kalian dari depan video langsung menutup telinga karena terganggu dengan nada bicara Kak Magda yang terlalu rendah mungkin atau terlalu tinggi. Jadi nada bicaranya harus yang pas. Kalau bahasa sederhananya, nada bicara yang sedang saja. Yang sedang adik-adik ya. Kemudian yang berikutnya masuk dalam bahasa nonverbal, yaitu kecepatan berbicara atau tempo berbicara. Gak terlalu cepat, ya kan, seperti dikejar kereta, atau juga tidak terlalu lambat seperti jalannya keong. Tapi kecepatan berbicara juga kecepatan yang pas, nadanya juga yang pas, alias tadi seperti contoh sebelumnya, kecepatannya juga harus pas. Kalau dibicarakan kecepatannya sedang aja ya, sedang aja, nggak terlalu cepat juga nggak terlalu lambat. Kecepatan berbicara masuk dalam bahasa non-verbal. Selanjutnya adik-adik, volume bicara. Ada yang keras, ada yang lembut sampai kadang nggak terdengar. Nah, gimana dong volume bicaranya? Iya, keras lembutnya suara harus disesuaikan dengan luas atau sempitnya ruangan atau jumlah orang yang kita ajak bicara. Jadi volumenya juga harus pas adik-adik, tidak terlalu keras, tidak terlalu lirih. Pas, kalau dibahasakan juga sedang-sedang saja, supaya orang tidak terganggu dengan keras lembutnya kita berbicara. Nah, yang terakhir adik-adik atau yang kedelapan adalah sentuhan. Sentuhan fisik ya, sentuhan badan itu adalah bagian dari bahasa nonverbal. Tapi sekarang kan kita lagi physical distancing ya kan, gak boleh deket-deket orang. Kalau deket-deket minimal jaraknya 1 meter atau 2 meter. Ya udah, ini menjadi bahan pengetahuan aja bahwa bahasa nonverbal itu termasuk dalam sentuhan. Nah, kalau satu momen COVID-19 sudah berlalu, kalian bisa menyentuh orang tua, kakak, adik, kalian bisa menggunakan sentuhan yang lembut dan sentuhan yang sopan. Sentuhan di tempat-tempat yang membuat orang yang disentuh cukup nyaman ya. Entah itu merangkul, menggandeng, mengusap ya, menepuk pundak ya. Nah, jadi sentuhan-sentuhan yang seperti inilah yang menjadi bahasa nonverbal makin baik adik-adik. Sentuhan di tempat yang sopan dan sentuhan di area-area yang nyaman. Begitu ya. Ada 8 bahasa nonverbal. Miss Magda ulangi ya. Apa saja yang ke-8 itu? Yang pertama adalah eye contact. Betul ya. Yang kedua adalah ekspresi wajah. Lalu yang ketiga adalah bahasa tubuh atau gestur adik-adik. Lalu yang keempat, penampilan yang rapi, bersih, wangi, yang membuat orang lain nyaman dengan penampilanmu ya. Kemudian yang kelima, nada bicara yang merdu, yang pas saat engkau dipanggil, nada bicara yang pas dan merdu saat engkau disapa atau saat engkau berbicara. Lalu yang keenam adalah kecepatan berbicara, harus pas, sedang-sedang saja. Selain kecepatan berbicara, lalu berikutnya yang ketujuh adalah volume suara yang pas. Dan yang kedelapan adalah sentuhan fisik yang membuat orang yang kita sentuh nyaman dan tentu saja sopan. Oke, 8 hal ini menolong kita untuk praktek bahasa nonverbal dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian adik-adik materi belajar hari ini, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih semuanya, bye.